Indonesia, Bincang Saham. Nah, kali ini kita mau membicarakan tentang gibey. Mungkin ada beberapa yang udah sering dengar ya, gibey itu apa sih gitu. Atau mungkin mahasiswa-mahasiswa di Universitas Swadaya Gunung Jati sendiri sering dengar dari dosen-dosennya ya, apa sih gibey itu apa gitu. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas mengenai gibey, terutama gibey UGJ. Nah, di sini kita kedatangan tamu Kak Fahmi, koordinator harian gibey tahun 2020-2021. Halo Kak Fahmi. Halo Kak Nurul. Ya, nih kali ini kita mau membahas tentang gibey nih Kak. Nah, pertanyaan pertama ini, gibey itu sebenarnya apa sih Kak? Untuk gibey itu sendiri jadi suatu sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi, khususnya perguruan tinggi, universitas, dan untuk SMA atau SMK. Oh begitu. Nah kan kalau misalnya di ini tuh gibey dalam bentuk laboratorium ya atau Ya, organisasi laboratorium. Nah kalau laboratorium sendiri kan biasanya ada kepengurusannya nih. Nah kalau misalnya di gibey itu kepengurusannya divisinya tuh ada apa aja sih Kak? Ada berapa banyak dan ada apa aja? Untuk di gibey UGJ ini sendiri ada 3 divisi ya. Yang pertama yaitu media seni, terus yang kedua ada fundamental, dan yang ketiga ada teknikal. Nah, kalau misalnya media seni, media seni kan udah sering banget kita denger ya, kerjaannya apa aja gitu, udah umum lah ya. Iya. Kayak ngedit-ngedit podcast kayak gini nih, kerjaannya media seni nih. Nah, tapi kalau misalnya fundamental, teknikal itu apa sih Kak? Kayaknya tuh nggak pernah denger gitu saya tuh fundamental, teknikal tuh. Untuk fundamental itu sendiri, untuk divisinya ya khususnya. Divisinya itu untuk menganalisa kayak laporan keuangan, terus berita dan semacamnya, kayak berita-berita dunia yang berpengaruh terhadap saham kayak gitu sih. Untuk fundamental itu sendiri. Dan untuk teknikalnya yaitu kayak menganalisa suatu chart kayak MACD, terus RSI itu apa, dan untuk memprediksi bahwa kita tuh jual beli di harga berapa untuk di teknikal itu sendiri. Nah itu kan pasti nanti diajarin dulu kan ya kayak kalau itu tuh nggak mungkin langsung dilepas kan, Nggak, langsung itu pro diajarin gitu ya, masuk divisi itu pro gitu. Enggak, pasti diajari dulu. Iya betul. Nah kalau misalnya di gibey ini tuh sebenarnya tuh kegiatannya tuh apa aja sih Kak? Seberapa banyak gitu? Untuk gibey itu sendiri banyak sekali kegiatannya, dari kayak kita kan ada open recruitment juga tuh, nanti Yeah. ada pembelajaran, selama pembelajaran itu mengenali saham itu seperti apa dan semacamnya. Terus ada sekolah pasar modal juga tuh. Ya, Nah, sekolah pasar modal itu sendiri kan untuk memperkenalkan dunia pasar modal kepada khususnya investor yang baru-baru kayak gitu tuh. Oh begitu, iya. Itu terus ada market outlook, terus ada market update dan semacamnya sih. Seperti itu sih. Masih banyak lagi. Nah, ya, masih banyak. Masih banyak lagi. Nah terus buat Kak Fahmi sendiri, apa sih yang membuat Kak Fahmi itu tertarik join di gibey UGJ ini? Kenapa kok pengen join? Kenapa nggak organisasi lain gitu? Harus gibey UGJ kenapa gitu? Nah, awalnya itu saya sendiri kan dulunya tertarik sama BEM tuh. Ya. Karena daftar terus nggak keterima, terus ada nih kakak kelas nih. Terima dulu ya. Ya, ada kakak kelas waktu SMK. Dia itu join di gibey. Nah, kayak ngumumin tuh kayak open recruitment tentang gibey. Nah, saya sebelum masuk ke gibey itu nanya-nanya dulu tuh gibey itu apa, terus kegiatannya ngapain aja. Nah, saya tertarik itu karena wah, gibey itu kayak belajar tentang pasar modal kayak gitu. Nah, waktu SMK saya tertarik tuh awal-awal pas terakhir mau lulus itu suka dengan dunia pasar modal seperti itu. Nah, daripada kepo dari dulu ya. Iya, daripada kuliah cuman pulang pergi kayak gitu aja nggak dapat ilmu. Nah, Ya, betul. sedangkan di gibey kan dapat ilmu tuh. Jadi sangat tertarik sih untuk ke gibey gitu. Terus Kak Fahmi ini kan dulunya koordinator harian ya di tahun 2020-2021. Nah, pengalamannya selama menjadi koordinator harian di gibey UGJ itu apa sih Kak? Menarik kah atau aduh suka dukanya tuh gimana gitu? Banyak sekali itu suka dukanya. Kayak Banyak pasti. pas keluar kan mempunyai tanggung jawab lebih tuh, kayak untuk ngordinir keseharian dari gibey itu sendiri. Terus dukanya ya paling sering dimarah-marahin kayak gitu, soalnya kan kita mempunyai tanggung jawab lebih kepada 3 mitra kayak gitu. Terus sukanya tuh kita lebih banyak relasi sih, khususnya kayak di tingkat nasional kita mengenali KSPM yang lain kayak gitu, kayak gibey yang lain di universitas yang lain.
terus dikenal sama mitra kita kayak OJK, terus Bursa Efek dan sekuritasnya itu sendiri. Betul. Nah, sebenarnya di GIBE UGJ ini udah berapa angkatan sih Kak? Dari tahun kapan tuh berarti ya? Udah berapa angkatan? Dari tahun 2014-an ya kayaknya. Terus kita tuh generasi ke-8. Nah, untuk Mbak Nurul itu sendiri generasi ke-9. 9, ya betul. Nah, selama berarti ini 9 tahun ya. Nah, kalau sampai 8 tahun kepengurusan Kak Fahmi itu prestasinya itu apa aja sih yang telah diraih GIBE UGJ ini? Untuk prestasinya alhamdulillah banyak ya, kayak gelar investasi Bursa Efek teraktif di Jawa Barat, terus kemarin anggota kita yang 2020-2021 itu menang online trading di Kalbis University, terus ada lagi yang di Universitas Ponorogo seperti itu sih. Banyak ya? Banyak. Ini nih juga piagamnya nih Ya, banyak banget ya, banyak. jadi background nih. Background ikonik kalau misalnya buat foto di Ya. GIBE UGJ gitu. Nah, apa sih yang membuat, ini menurut Kak Fahmi ya, yang membuat GIBE UGJ itu beda gitu dari GIBE-GIBE lainnya gitu? Apa ya, kita selalu update tentang sosial medianya sih, selalu aktif, terus kita selalu nyelenggarain SPM tiap 3 bulan sekali, terus ngadain kegiatan-kegiatan lain, terus ada open recruitment juga. Kadang kita diskusi sama Bursa Efek Indonesia juga yang khususnya di Jawa Barat, jadi kita terlihat selalu aktif tuh dari penilaian dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Betul. Nah, apa ya, kesan pesannya, terutama pesan untuk generasi selanjutnya ya dari Kak Fahmi untuk GIBE UGJ ini apa aja ada? Kesan-pesannya ya, untuk kesannya ini untuk generasi selanjutnya tuh bagus sih, untuk kayak sering kayak ngadain kegiatan-kegiatan kayak gitu untuk mengenalin pasar modalnya itu sendiri, terus GIBE UGJ-nya itu sendiri. Pesannya ya pertahanin lah untuk nama baik dari GIBE UGJ ini sendiri, terus selalu aktif, jangan sampai kita predikatnya turun gitu dari yang tadinya teraktif Jawa Barat gitu tuh. Yang penting selalu aktif aja, kalau bisa sih nasional ya. Ya, amin, amin. Nah, mungkin begitu ya kupas tuntas tentang GIBE, terutama GIBE UGJ kali ini. Nah, untuk selanjutnya nih banyak banget yang bakal kita bahas mengenai saham atau dunia saham lah, pokoknya investasi pasar modal. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti mungkin kita ketemu di bincang-bincang saham selanjutnya. Saya Nurul dan Saya Fahmi Dayat. kami pamit undur diri. Dadah, sampai ketemu di bincang saham selanjutnya.